Sahabat-sahabat yang terkasih, jumpa lagi bersama kami tim Batam Oase Center Rumah Retret SSCC. Kita masih di pembahasan tentang hak dan kewajiban, melanjutkan video sebelumnya di playlist ini. Kalau sebelumnya kita belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja, maka kali ini kita akan melihat dalam konteks yang lebih luas. Ingat bahwa kita selain sebagai anggota gereja, kita juga adalah anggota masyarakat di mana kita berada. Dan lebih luas lagi, kita adalah warga negara Indonesia. Kita adalah Katolik di negara Indonesia. Pesan besar yang sering kita dengar adalah 100% Katolik dan 100% Indonesia. Kalimat ini indah, tapi bagaimana mewujudkannya dalam kehidupan praktis kita sehari-hari? Tentu tidak seindah itu. Mari kita bahas satu persatu. Sebagai warga negara, kita juga mempunyai hak dan kewajiban. Sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan kita, berikut adalah hak dan kewajiban kita dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kewajiban kita antara lain, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, ikut serta secara aktif dalam pembangunan, menaati hukum yang berlaku, menjaga ketertiban umum, ikut serta menjaga keamanan lingkungan, mengupayakan kesejahteraan. Dan gereja menganjurkan kita umat Katolik dalam dokumen Katekismus Gereja Katolik nomor 2255 untuk wajib bekerja sama dengan kekuasaan negara, membangun masyarakat dalam semangat kebenaran, keadilan, solidaritas, dan kebebasan. Sedangkan hak-hak kita sebagai warga masyarakat adalah antara lain hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak perlindungan dalam hukum, hak untuk bekerja, hak memeluk agama, hak kebebasan berkumpul, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan masih banyak hak-hak yang lainnya. Bagaimana pelaksanaannya selama ini? Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menyaksikan orang berjuang keras dengan berbagai macam cara untuk menuntut pemenuhan haknya. Tetapi di sisi lain, kurang maksimal dalam melaksanakan kewajibannya. Bahkan terkadang orang mendahulukan haknya namun melupakan kewajibannya. Padahal seharusnya hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Kewajiban harus dijalankan dengan sepenuh hati agar memperoleh pemenuhan hak yang seharusnya. Demikian juga dalam menuntut hak. Kita juga harus menghormati apa yang menjadi hak orang lain. Jangan sampai terjadi karena merasa diri sebagai bagian kelompok mayoritas, kemudian kita merasa berhak diperlakukan secara istimewa dengan mengorbankan hak kelompok minoritas. Atau karena merasa diri kuat, maka kita boleh merampas dan mengabaikan hak-hak mereka yang lemah. Hidup bermasyarakat merupakan sarana dan kesempatan yang baik untuk menyeimbangkan antara kewajiban dan hak. Kita tidak dapat bertindak menuntut hak kita terus-menerus, tetapi mengabaikan kewajiban kita. Kewajiban itu terarah pada kepentingan yang bersifat lebih luas daripada kepentingan pribadi. Misalnya, kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bersama, keamanan, kenyamanan, kerukunan, apalagi keharmonisan, dan keteraturan bersama. Kewajiban-kewajiban inilah yang harus kita laksanakan tanpa meninggalkan hak-hak yang seharusnya kita peroleh. Dengan demikian, kewajiban dan hak merupakan dua hal yang sejalan dan tak terpisahkan. Sahabat-sahabat remaja yang terkasih, kembali ke pertanyaan awal kita tadi. Bagaimana mewujudkan 100% Katolik dan 100% Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita baca bersama. Injil Matius bab 22 ayat 15-22 berikut ini. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka,
gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Sahabat-sahabat remaja yang terkasih, dalam kutipan Injil tersebut kita bisa memetik pelajaran bahwa sebagai anggota masyarakat, Yesus selalu taat menjalankan kewajibannya. Ia tidak pernah meminta murid-muridnya melawan pemerintah. Ia juga tidak pernah menghasut rakyat untuk melawan pemerintah. Meskipun Yesus taat terhadap pemerintah, ia juga cukup tegas mengkritik pemerintah atau pemimpin yang tidak melakukan tugasnya dengan benar. Sebagai muridnya, kita wajib meneladani sikap Yesus ini. Kita juga mesti taat terhadap aturan, hukum, dan norma yang berlaku. Kita pun juga harus berani mengkritisi setiap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, terutama sebagai akibat dari perilaku para pemangku jabatan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan hidup bersama. Tetapi juga perlu untuk dipahami bahwa ketaatan kita kepada pemerintah tidak boleh melemahkan ketaatan kita kepada Allah. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus juga mengajarkan kepada kita wajib menghormati pemimpin. Pemimpin yang baik menurut Yesus adalah orang yang rela berkorban demi kepentingan banyak orang. Ia tidak lari ketika ada tantangan ataupun kesulitan. Sebaliknya, pemimpin yang lari ketika masyarakat dalam kesulitan dan membutuhkannya adalah pemimpin palsu. Orang semacam ini tidak layak menjadi pemimpin masyarakat. Dia hanya ada kalau keadaan menguntungkan dirinya. Dia kurang peduli pada kebutuhan anak buahnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengenal dan dikenal oleh anak buahnya, sehingga ia bisa mengetahui kebutuhan anak buahnya, dan dengan demikian bisa pula memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak buahnya. Pemimpin yang baik mengarahkan tindakannya juga berdasarkan kehendak Allah. Karena dia mengenal Allah dan dikenal Allah, maka dia selalu pula berusaha untuk berkenan kepada Allah dalam tindakan-tindakannya. Sehingga dia selalu berusaha melakukan yang menjadi kehendak Allah dan bukan keinginannya sendiri. Karena dia merasa dikenal oleh Allah, maka dia berani dan tidak ragu-ragu dalam tindakannya. Karena yang dilakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Ia yakin akan perlindungan dan dukungan Allah dalam usahanya memenuhi harapan dan kebutuhan anak buah atau rakyatnya. Sebagai murid-muridnya, kita harus meneladani sikap Yesus tersebut. Yang harus kita bangun adalah upaya bersama demi kesejahteraan bersama. Hal ini bisa terlaksana kalau kita mau memperhatikan apa yang menjadi hak-hak orang lain di sekitar kita. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes, artikel pertama, dikatakan, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid Kristus juga. Sahabat, sebelum Anda menutup video ini, mari kita cek sejauh mana kita memahami pembahasan di materi ini. Sahabat-sahabat yang terkasih, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Salam sehat selalu.